Nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menilai benar atau salah dalam perilaku, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Untuk itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ada latar belakang masalah etika yang perlu dibahas, di mana Indonesia sekarang dihadapkan pada tren dekadensi moral yang mengkhawatirkan, seperti korupsi sistematik, intoleransi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan solusi moral berkelanjutan. Pancasila juga menawarkan kerangka etika terintegrasi yang mampu mengerahkan perilaku individu, masyarakat, dan aparat negara menuju tatanan bermoral berbasis nilai-nilai bangsa atau yang kita sebut dengan urgensi nilai luhur. Tanpa pedoman moral yang jelas, tindakan semena-mena akan terus berlangsung. Oleh karena itu, Pancasila perlu diaktualisasikan sebagai sistem etika konkret. Ini merupakan kebutuhan pedoman dari perilaku nilai-nilai Pancasila. Jadi tujuan penulisan makalah kami adalah memahami konsep etika, memperluas wawasan, mengatur perilaku, dan menganalisis nilai dasar. Masuk ke pembahasan teori etika dan filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang secara sistematis menelaah moralitas, menakar antara yang benar dan yang salah, baik dengan yang buruk, serta memberi justifikasi rasional atas tindakan manusia. Ada juga teori etika utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada teori utilitarianisme. Yang pertama ada teori utilitarianisme yang menilai tindakan dari konsekuensinya. Selanjutnya ada teori deontologi dari kewajiban moral, ada juga teori hak dari kebebasan dasar, dan ada teori keutamaan dari karakter yang terbentuk. Moral juga bersumber pada adat budaya, sedangkan etika mengandalkan akal, budi universal untuk menetapkan pedoman perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sistem etika Pancasila. Dengan sistem ini menjadikan Pancasila sebagai sumber tertinggi nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara utuh dan berkelanjutan. Pada prinsip dasarnya, kelima sila menjadi kriteria objektif tentang baik, buruk, mencakup aspek spiritual, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem etika Pancasila, kita juga dapat melihat makna etis di setiap sila Pancasila. Pertama, dapat kita lihat di ketuhanan yang Maha Esa, menekankan iman dan takwa sebagai sumber moral, menolak tindakan korupsi, curang atau fanatisme berlebihan yang merusak tatanan sosial. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat manusia, menjamin hak asasi, serta menolak kekerasan diskriminasi dan tindakan-tindakan tidak beradab dalam pergaulan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mewajibkan setiap tindakan mempererat persatuan, menolak primordialisme, sara dan politik identitas yang memecah belah bangsa. Keempat, kerakyatan dan permusyawaratan, menjadikan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan tanpa kekerasan. Dan di sila kelima, keadilan sosial, menuntut adanya keadilan sosial untuk pemerataan kesejahteraan dan menekan kesenjangan sosial. Etika politik Pancasila juga merujuk pada prinsip moral yang dilandasi seluruh aktivitas politik Indonesia, menjadi tolak ukur baik buruknya tindakan penyelenggara negara dan kebijakan publik. Adapun fungsi utama dari etika politik Pancasila ini yaitu berfungsi sebagai pedoman moral bagi elit politik, menjamin kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat yang banyak.
Penerapan etika politik dapat kita lihat dalam sila pertama ketuhanan, yaitu politikus menjauhi korupsi, suap, dan kecurangan karena menyadari pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan dan masyarakat. Di sila kedua, menjaga harmoni dan tidak merugikan pihak lain dalam berkampanye demi terciptanya persatuan bangsa. Dalam sila ketiga, menjaga harmoni dan tidak merugikan pihak lain dalam berkampanye demi terciptanya persatuan bangsa. Di sila keempat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan memastikan kebijakan publik didasarkan pada aspirasi rakyat. Dan di sila kelima, merancang anggaran yang pro-rakyat, menekankan kesenjangan ekonomi, serta menjamin akses pendidikan dan kesejahteraan kesehatan yang merata. Jadi kesimpulannya, Pancasila menetapkan standar moral universal bagi individu, masyarakat, dan negara sehingga menjadi instrumen utama penilaian benar salah dalam kehidupan berbangsa. Hasilnya dengan menginternalisasi nilai-nilai sila, setiap warga berkontribusi pada terwujudnya tatanan sosial yang adil, demokratis, dan berketuhanan sesuai dengan tujuan nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih.